Agus menghebohkan publik saat melakukan siaran langsung di TikTok baru-baru ini. Ia kedapatan bisa membaca komentar netizen yang berbakti. Tidak hanya itu, Agus juga bisa menyebutkan sayur apa saja yang ada di piringnya. Hal itu pun membuat netizen yang budiman geram. Pasalnya, selama ini kuasa hukum Agus, Farhad Abbas, mengatakan kliennya itu buta dan sulit melihat. Namun, netizen yang berbakti ragu setelah mendapati Agus bisa menyebutkan benda-benda di dekatnya serta bisa berjalan tanpa bantuan di beberapa kesempatan. Sementara dalam live TikTok tersebut, Agus mengatakan ia tidak bisa membaca komentar netizen yang berbakti karena naiknya terlalu cepat akibat banyaknya penonton. Lalu Agus pun memuji rasa makanan yang tengah disantapnya itu. Ia juga menyebutkan jenis sayuran yang ada di mangkuknya. Setelah mengatakan hal itu, Agus pun tertawa. Ia meminta maaf kepada orang yang sudah mengirimi makanan tersebut karena bersikap serakah. Tingkah Agus itu rupanya membuat netizen yang budiman kesal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gara-gara sebotol air keras, utang wawa jadi lunas. Tidak perlu lagi kerja keras, biaya sekolah bebas. Walau donatur gak ikhlas, yang penting kamar gak panas. Tambah lagi, Agus sedih lagi. Ini gak tahu malu, uang habis dipakai wawamu. Gara-gara sebotol air keras, otak Agus kurang waras. Ngomong Agus buta sekarang, tapi bisa lihat uang. Lah, baru nyadar Gus, kemana aja selama ini? Kita itu udah tahu kamu ngelunjak itu dari awal. Dari awal kasus ini nongol ke permukaan gitu ya. Karena ya awalnya kita nggak tahu kan siapa kamu gitu. Terus tiba-tiba kita tahu kamu itu dibantu tapi malah menyelewengkan bantuan. Bilangnya mau untuk pengobatan mata tapi untuk bayar utang. Terus yang terakhir itu kamu ngelaporin orang yang udah nolong kamu. Itu apa dong namanya kalau nggak ngelunjak, kalau nggak kurang ajar, kalau nggak tahu diri gitu ya kan. Tapi BTW anyway Baswe, kok kayaknya kamu itu sebenarnya bisa ngeliat apa enggak sih Gus? Kayaknya kamu roman-romannya tuh kayak tahu gitu, hafal makan pakai sendok gitu kan, tahu posisi makanannya di mana. Oke lah kalau mulut itu pakai ngerasa gitu ya. Tapi kalau perbandingannya nih sama Bang Icang gitu ya, dia makan itu kayak hati-hati banget gitu. Ini kamu kayak lost aja gitu, kayak orang bisa ngeliat, kayak orang biasa aja gitu. Ya dugaanku sih kayaknya kamu bisa sih ngeliat Gus, tapi kayak gini loh, gini nih, kayak gini nih, kayak orang ngerip kayak orang-orang apa namanya sih, rabun ayam atau pura-pura tidur itu kan kayaknya matanya gini ya, nggak kelihatan gitu ya kan, nggak kelihatannya sih kayak matanya ketutup tapi padahal bisa ngeliat gitu ya nggak sih? Apa cuma aku aja yang nyadar? Coba deh Gus, setiap kamu live itu soalnya kayak gitu loh. Kayaknya tuh kamu kayak ngerti komen-komennya orang, kamu tuh kayak tahu reaksi-reaksi orang, kayak kamu tuh tahu apa namanya situasi di sekitar kamu gitu loh. Padahal kamu itu tidak buta dari lahir gitu ya kan. Karena orang kalau yang mendadak buta itu kayaknya kayak kita ngeblank gitu, tuh kayaknya susah banget untuk beradaptasi gitu ya kan. Ya nggak sih? Apa cuman aku aja yang ngerasa kayak gitu? Halo guys, ada lagi video yang lewat tentang si Agus Malas. Aku merasa sakit hati karena uang donasi untuk pengobatan aku tidak dapat aku nikmatin. Hahaha, nikmatin. Gus, hari ini kalau kamu tidak buat masalah, kamu tidak buat ulah ya. Masalah ini kamu bisa nikmatin uang donasi itu untuk berobat kamu.
berjalan dengan baik dan menikmatin sisa-sisanya. Tapi hari ini kamu buat konten lagi, dilihat seluruh orang Indonesia, biar kamu dikasihani dan Tenopi Densu mendapat kejelekan di mata masyarakat. Kamu memang buta mata, tapi kamu juga buta hati. Istri kamu kan bisa melihat, Wawa bisa melihat. Utamanya donasi itu untuk apa? Tentu berobat mata kamu. Tapi kok kamu hari ini kualifikasinya seperti itu setelah uang didonasikan ke NTT. Kalau dulu kamu tuh nurut, hari ini kamu nggak seperti ini. Buat video, buat live, happy, ketawa-ketawa, kamu nggak drop kok. Mental kamu tidak tergoncang kok, ya. Dan Wawa bisa mengatakan, biar pembenci kamu makin iri gini. Halo, kita ini tidak pernah katakan itu membenci kamu. Cuma benci perilaku kamu, cara kamu melanggar amanah. Tidak ada kebencian di sini, cuma karena kamu melanggar amanah aja. Tingkah laku kamu arogan, kebohongan kamu, memanfaatkan kesusahan orang lain, ingin hidup senang untuk diri kamu. Di mana hati nurani kamu? Agus Males, apa kamu memang nggak malu? Kamu dengan keluarga kamu itu memang betul-betul sama Wawa itu juga nggak malu, tebal semuka, tebal dendeng. Dan pengacara-pengacaranya yang menolong beliau juga sama. Pikir dari otak, pikir pakai otak. Makan nasi itu bisa jadi jangan jadi tai, tapi berpikir jadi otak. Tingkah laku Agus yang kayak gini mestinya dinasehatin, bukan tambah dipanasin, tambah buat ulah, buat salah, buat kualifikasi di TikTok lagi yang ngomongnya gini. Sakit hati Agus, Tenopi, sama Kodensu buat seperti itu. Di mana hati nurani kalian? Yang nggak punya hati nurani itu kamu, Bos. Sebenarnya kita nggak rugi kok. Sebenarnya nggak rugi, tapi sebenarnya kasihan sama kamu. Kasihan, ya. Istri kamu yang bisa melihat mesti sehat puger, apa dia nggak malu? Wawa nggak malu menerima uang donasi untuk kamu itu, dimanfaatkan seperti itu, ya, sampai udah diharamkan dan dia juga bersumpah-sumpah, nggak malu. Memang ya, kalau orang-orang bahasa aja rai setebel gedek, ya gitu, uang rai tebel gedek ya kayak ngono tuh bahasa Jawanya. Nggak malu kamu bener-bener untuk buat kualifikasi seperti itu. Aduh, kalah malu. Sekarang lagi maling teriak maling. Ada lagi tadi lewat juga masalah komunikasi Kodensu dengan yang Putri juga pernah buat juga. Ini lewat lagi di beranda kasusnya ini lagi. Siapa puncak masalah, siapa puncak ininya, siapa menyebarkan, siapa yang menyebarkan ini, kan tinggal lihat aja dari dalam semua ini, ya, dari TikTok yang lewat, ucapan-ucapan drama-drama yang lewat sebelum terjadinya seperti ini kan udah terjadi. Lidah tidak bertulang, ya. Tidak ada manusia akan mengakui perbuatannya. 10:1. Ya, 10:1 atau 10:2/3. Kebanyakan bohong, lidah bercabang 2. Ini klarifikasi si Agusnya, terus pengacara badunya klarifikasi, semuanya dibalik fakta, bukan fakta, tapi dibalik fakta. Lain di depan, lain di belakang, lain hari ini, lain besok ucapannya. Dari awal aja itu nggak amanah, ya sampai sekarang juga tetap nggak amanah. Tapi lama memfitnah, menjelek-jelekin, bertanya hati nurani di mana? Kalian yang nggak punya hati nurani, ya. Kalian yang nggak punya hati nurani. Sekarang lagi terkoak lagi masalah baru dan baru. Jangan seperti begitu, Gus. Stop kualifikasi kamu. Stop lagi menjual kesedihan kamu. Stop lagi buat sandiwara, ya. Stop. Masa masalah demi masalah kualifikasinya yang kayak gini udah diam aja. Kalau memang itu bukan duit kamu, kan udah bilang kalau memang bukan rezeki kamu, ya bukan rezeki kamu. Tapi jangan jelek-jelekin orang.
Yang berpuncak masalah ini pertama ada kakakmu. Kamu yang minta tolong sama Tenopi. Sekarang kamu yang menjebak Tenopi. Membuat pencemaran nama Tenopi, membuatkan Tenopi seperti kayak gini. Kamu bangga, kamu senang. Sekarang ditanya balik. Kamu kan bilang istri kamu akan setia menemani kamu sampai kapanpun. Kalau suatu saat istri kamu berubah dalam 2-3 bulan, dalam tahun ini aja, kalau istri kamu berubah, ya, gimana perasaan hati kamu? Istri kamu pasti akan berubah, akan lari daripada diri kamu. Lihat aja nanti. Kalau nggak percaya, cepat atau lambatnya, cepat mungkin tahun ini istri kamu akan berubah. Tengok aja. Sedangkan kamu ditinggalkan istri kamu udah klarifikasi. Istri aku pergi beli barang, beli bawang ini itu. Itu aja kamu udah nggak sanggup. Gimana kalau seterusnya? Siki bilang aku mau mati. Kalau mau mati nggak usah ngomong, mati gitu. Udah. Kalau memang sekarang kamu nggak bisa ngelihat, ya nggak bisa ngelihat. Ambil aja di rumah tuh sembarang, ambil barang tak apa, tutukkan aja kepala kamu, ya. Kasih pecah sekalian. Ambil alat keras itu kalau mau bunuh diri, nggak usah ngomong. Nggak ada orang di rumah. Ambil kalau mau bunuh diri, nggak usah ngomong. Kalau mau mati nggak usah ngomong. Dan itu juga pengacara badunya. Kamu itu juga sama, biang kerok kamu terlalu biang kerok, sandiwara kamu terlalu sama. Kalian sama pengacaranya sama saja. Itu mau keliling dunia sok. Untuk diri kamu sendiri aja saat ini aja kamu udah mengismentol, mau keliling dunia. Keliling dunia, konon halusinasi, menghayal terlalu tinggi, menghayal, malu. Tapi nggak malu-malu, memang muka tebel tembok, ya. 7 lapis tebel kamu. Agus males. Aduh.